Nah, baiklah adik-adik, ini adalah lanjutan dari pembahasan contoh soal yang kakak berikan, yaitu yang contoh soal PT Induk dan PT Anak. Nah, yang ada di part 2 ya. Nah, untuk membuat jurnal eliminasi, pertama kita urutkan untuk kasus bab 5 dulu. Kita akan mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan yang terjadi tahun berjalan. Penjualannya kita debitkan, HPP kita kreditkan sebesar penjualan tahun berjalan. Nah, yang adik-adik lihat, kita kan tahun 2013, berarti penjualan tahun berjalannya yang 2013 juga. Nah, ini dia. Penjualan persediaan. Nah, sebesar harga jualnya berapa nih? 40.000. Nah, itu yang akan kita eliminasi. Ini dia. Selanjutnya kita mengeliminasi LBD akhir. HPP pada persediaan sebesar LBD akhir. Sebelum dikali persen ya adik-adik, untuk semua jurnal ini sebelum dikali persentase kepemilikan induk. Berarti lihat LBD akhirnya. LBD atas persediaan akhirnya 2.500. Itu yang kita eliminasi. Lalu kita mengeliminasi LBD yang terkandung dalam persediaan awal. Nah, karena dia upstream, maka jurnalnya adalah investasi NCI pada HPP. Sebesar, kita lihat LBD awal, LBD atas persediaan awal adalah, ini dia 1.000, yang sebelum dikali persen ya. Berarti ini 1.000, 90%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk NCI. Ini dia. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke kasus bab 6. Jurnal di kasus bab 6. Nah, yang kakak jelaskan tadi ya adik-adik. Pertama, transaksi kita ada apa ini adik-adik? Bangunan. Bangunan kalau terjadi dia pada tahun sebelumnya, maka jurnalnya adalah. Nah, jika dia terjadi pada tahun sebelumnya, nah, maka jurnalnya adalah, ini aset tetap yang dapat disusutkan ya adik-adik. Investasi, karena dia upstream, berarti investasi, NCI, akumulasi penyusutan, beban penyusutan, dan aset tetap. Nah, ini jurnalnya jika dia terjadi pada tahun sebelumnya. Kita cek kembali. Ini dia adik-adik. Yang kita isi adalah bangunannya dulu sebesar LBD-nya. Kita lihat bangunan. Bangunan itu labanya adalah 30.000. Berarti kita isi di sini 30.000. Lalu kita isi beban penyusutannya. Ini yang kita isi per tahun ya. Yang 30.000 dibagi yang 10. 3.000 setahunnya. Berarti ini dia. Lalu bangunan tadi udah kita hitung dia kan 2,5 tahun ya. 2,5 tahun yang kita hitung dari ini tadi adik-adik, dari 1 Juli 2011 ke 31 Desember 2013, 2 tahun, 2,5 tahun. Berarti 2,5 tahun kali per tahunnya dapat 7.500. 33.000 kurang 7.500 dapat 25.500. 90%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk NCI. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal tanah ini adik-adik. Tanah ini terjadi pada tahun sebelumnya, maka jurnalnya adalah tanah. Nah, jika terjadi pada tahun sebelumnya, ini jurnalnya adik-adik. Investasi pada tanah jika downstream, jika upstream pakai NCI. Berarti kita upstream ya, ini jurnalnya. Jurnalnya investasi pada anak, NCI, tanah. Laba tanah tadi 4.000 ya. 4.000, 90%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk NCI. Selanjutnya kita menjurnal si peralatan. Peralatan itu terjadi pada tahun yang sama, tahun berjalan. Maka jurnalnya adalah pada tahun berjalan. Di awal tahun ya, 1 Januari, berarti jurnalnya adalah keuntungan akumulasi beban aset tetap. Sama dengan upstream.
Di jurnalnya nih, kita isi dulu peralatannya 10.000 sebesar labanya ya. Per tahunnya 2.000, 10.000 bagi 5 tahun tadi. Akumulasinya karena dia baru 1 tahun kali setahunnya 2.000 juga, keuntungannya juga 10.000. Nah, selanjutnya kita menjurnal seperti biasa lagi adik-adik, menjurnal laba dari anak, dividen, investasi. Syarat NCI sudah kita cari. Nah, untuk yang di bawah paham ya? Karena kita nggak ada utang usaha piutang saha, jadi nggak ada di sini. Piutang dividen ini muncul karena di soal ada akun piutang dividen 27.000. Makanya dia ada di sini. Untuk utang piutang biasa biasanya di soal ya. Karena nggak ada, berarti jurnal kita sampai di sini. Udah selesai dia. Nah, kita bikin kertas kerja konsolidasinya lagi. Kertas kerja konsolidasi ini dia adik-adik. Seperti biasa ya, kita tinggal nyalin. Jangan lupa debit kredit ini adik-adik jumlahkan ya, untuk memastikan kita sudah memindahkan seluruhnya. Dia pasti balance. Nah, di sini akun tambahan kita hanya keuntungan atas peralatan ya. Berarti keuntungan atas peralatan ini sudah normalnya kredit ya. Induk tambah anak. Kalau kredit ditambah, kalau debit dikurang. Nah, akun tambahan di bab 6 ini cuman sama ya, secara NCI, selisih goodwill, NCI sama. Untuk mencarinya bisa ya. Penjualan saldo normal kredit, laba dari anak kredit, keuntungan kredit, HPP debit, beban debit, secara NCI kredit. Laba ditahan itu kredit, dividen itu debit. Semua aset debit, semua liabilitas dan ekuitas kredit. Nah, nampak ini harus sama dengan induk. Harus sama ya. Nah, ini harus sama dengan yang di bawah. Hati-hati untuk laba ditahan, bukan penjumlahan ini ya. Laba ditahan ini didapat dari laba ditahan akhir di atas. Tambahan dari kakak apa ya? Oh ya, laba dari anak ini harus selalu habis ya. Keuntungan atas aset tetap atas transaksi perusahaan dia juga harus habis. Investasi harus habis. Selisih investasi harus habis. Nah, itu saja. Nah, silahkan nanti adik-adik kerjakan soal latihan yang kakak berikan dan akan kakak berikan petunjuk pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.